Halo guys, balik lagi gue di channel Blue. Oke, gue ini bakal ngebahas The Unchained Kingdom lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sedikit aja lah ya. Mungkin keluh kesal gue aja kepada Fiery. Dari sini gue mau ngejabarin semua teman-teman tentang sistem yang dibuat Fiery, tentang sistem yang menyerah atau surrender, istirahat lah, rest. Gue nggak tahu di genre lain udah ada atau belum, tapi ya seharusnya sih udah ada ya. Seperti kayak di Surreal Wetland atau BL atau LI ya. Sistem menyerah ini karena seharusnya sih udah sinkron ke setiap genre lainnya. Dan di video ini gue bakal ngasih tahu aja ketidak ini atau ketidakadilan Fiery kepada tim yang pemenang ya teman-teman. Ya gue nggak bermaksud untuk menjelekkan tim yang udah menyerah, cuma maksudnya untuk tim yang menang ini masih banyak yang dirugikan kepada tim yang udah dinyatakan kalah atau menyerah teman-teman. Dan di sini tuh menyerah itu sama uh, keluar dari musim itu beda ya. Jadi istirahat musim sama keluar musim. Jadi kalau si istirahat musim ini mereka masih tetap di zona, tapi uh, reward mereka itu pasti kalah. Nah, di sini tuh kalau kesal gue gini teman. Pertama-tama di sini tuh ya kita udah stack pertama, kita udah saling berbagi planning, berbagi diskusi lah sama teman-teman sekutu, sama teman-teman yang lainnya juga. Kita bertukar informasi, bertukar strategi untuk memasuki wilayah mereka. Gimana caranya kita bisa uh, masuk ke tunnel dan ke area pohon. Dan di sini tuh awal banget di stack 2 mereka tuh untuk tim yang bertahan ya. Tim yang bertahan di tim VJ ini tuh mereka menyatakan menyerah. Nah, di sini tuh nggak adil lah menurut gue teman-teman ya. Kita udah capek-capek nih menempatkan bangunan atau mencuri bangunan musuh ya, dengan berbagai banyak strategi yang kita atur lah sama sekutu. Dan di sini tuh bangunannya hilang lagi, diambil lagi sama mereka. Ya gua ngerti ini emang mereka wilayah mereka, dan ini juga uh, bangunan mereka sebelumnya. Tapi di sini tuh kita jadi kayak sia-sia teman-teman. Gue yang masukin mereka berhari-hari stack pertama tuh mungkin sekitar 2 minggu lah ya. Gue nggak tahu berapa lama tuh, lupa ya. Hampir teman-teman gue juga hampir rata-rata 7 jam sehari. Mereka sambil kerja, sambil istirahat makan siang, ikut-ikut war bela-belain lah. Di sini mereka tuh benar-benar ngebuang waktunya mereka untuk game ini. Tapi ya nyatanya apa? Mereka ini bisa ngambil balik lagi bangunannya, walaupun emang mereka si tim merah tuh udah kalah. Tapi kalau misalnya bangunan ini bisa diambil balik sama tim merah, itu menurut gue nggak fair teman-teman. Seharusnya ini jadi tempat apa ya, menurut gue ya, tempat tanda kalau kita tuh pernah memasuki wilayah mereka dan kita tuh menang di sini. Maksudnya ya udahlah, kita tim biru nggak bisa nyerang tim merah nih, tapi tim merah itu juga nggak bisa nyerang tim biru gitu loh, walaupun di wilayah mereka sendiri. Nah di sini aneh tuh tim biru nggak bisa bertahan, tapi tim merah itu bisa nyerang, bisa ngancurin tower tim biru. Dan di sini tuh menurut gue nggak adil banget teman-teman. Seperti juga node kita kan mikirin ya, dari season stamina ini kan pasti kalau saat war itu mikir-mikir lah mau naikin node atau untuk perang. Nah di sini node kan banyak, misalnya ada yang level 12 seperti ini nih. Ini kan penting banget ya, level 12 tuh. Itu poinnya tuh 250, beda sama 1075. Itu bedanya jauh banget teman-teman. Itu kita yang udah berusaha dapetin level 12, level 11, itu bisa diambil balik lagi sama mereka teman-teman, gitu loh. Nggak fair banget. Seharusnya kalau emang udah musuhnya nyerah, ya udah gitu loh. Mereka tuh dikerangkeng lah di sini, maksud gua. Nggak usah keluar-keluar lagi gitu, nggak usah
Gak usah dibisain menyerang tim biru gitu loh. Urusan mereka mau ngadal atau mau nawon atau mau berburu makhluk buas lainnya, ya udah itu masalah mereka sendiri. Kenapa mereka milih nyerah? Kalau emang mereka udah niat untuk memasukin season ya, maksud gue tuh ya, ya harus mereka udah siap, harus uh, menyiapkan diri mereka. Satu aliansi tuh harus udah siap teman-teman, menurut gue. Kalau mereka masuk season hanya untuk kalah, ya untuk apa gitu loh. Kita harus berjuang sampai akhir. Di sini tuh nganggur jadi mereka tuh, tim biru tuh. 9 hari lagi kita nggak tahu mau ngapain. Seharusnya pertarungan tetap berlanjut, tapi karena sistem yang nggak jelas ini ya, si Fire ini bikin teman-teman dari tim yang udah berpikir keras, tim biru itu, jadi kecewa berat. Di sini tuh bangunan ini, bangunan-bangunan gue yang udah ditempatin sama aliansi gue tuh diambil balik. Ini juga besok dia bakal diambil balik sama mereka nih. Tolonglah, kita tuh juga masih banyak dari aliansi gue tuh masih banyak yang belum 100k honor lah. Di sini tuh ada reward. Di sini tuh ada reward, ada reward honor. Kalau yang belum mencapai 100k itu, seenggaknya kan kalau misalnya dia bisa masuk ke wilayah yang tim menyerah, itu masih bisa ngambilin yang level 11, level 12. Tapi di sini tuh karena ketidakadilan Fiery ya, mereka jadi banyak yang belum 100 tuh. Teman-teman gue ini belum 100, masih 76. Karena ya gimana kita masuk ini, kita ngambil node mereka tapi mereka bisa nyerang balik. Harusnya tim yang udah dinyatakan menyerah, udah yang menyerah pokoknya lah ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Di sini gitu gue merasa dirugikan aja. Terus untuk papan peringkat ini kan seharusnya kita udah nggak mikirin lagi yang namanya bertarung sama si tim yang udah jadi tim kalah. Jadi tinggal kompetitif aja nih sama tim sekutu nih, main tinggi-tinggian honor lah, poin juara. Nah, honor itu biasanya dapat dari mana? Dari node gitu loh. Di sini aja hanya dari itu loh poin yang bisa kita dapat sekarang untuk main kejar-kejaran poin juara, karena ya kita nggak bisa perang lagi. Ini hanya dari node aja kita main kejar-kejaran. Nah, di sini untuk nodenya tuh jarang banget, langka banget di daerah-daerah sini yang level 11, level 12. Dan di daerah mereka atau area tim merah itu banyak banget sampai dempet-dempetan. Ya gua nggak masalah sih kalau emang mereka mau menyerah, itu keputusan mereka juga. Tapi diusahain lah di sistem dari Fire itu dicukup adilkan lah. Bagi tim yang menyerah itu nggak usah lah ada bisa nyerang-nyerang lagi. Mereka kerangkeng kayak di daerah mereka yang ini nih. Biar mereka nggak keluar-keluar. Oke, selanjutnya. Di sini juga gue udah di sini selanjutnya gue juga udah nanya sama tim Discord ya. Tim Discord di English, di chat English, dan di sini nggak ada tanggapan dari Astrid, si Fiery adminnya ya. Dan di chat Indonesia gue juga nanya, malah gue juga nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Gue pikir emang mereka ngerti karena jawab gue, tapi nyatanya mereka pemain baru. Jadi ya gimana ya, di sini juga nggak ada moderatornya. Jadi gue cukup kecewa lah. Gue pikir mereka bisa ngebantu menyampaikan kritik gue kepada Fiery, tapi mereka malah nggak ngerti apa yang gue bahas. Dan di sini mereka menyepelekan reward dari poin juara ya. Padahal poin juara itu penting banget sih menurut gue. Tapi mereka nggak ngerti apa yang gue bahas, jadi ya udahlah. Dan juga ada player tua di sini level 200
200-an tuh dia nggak ngebantu sama sekali lah. Hanya bisa menjadi sepuh yang nggak membantu apapun. Oke, terus teman-teman gue juga mau kasih tahu juga uh, kepada tim merah, gue nggak bermaksud untuk membuli kalian. Itu keputusan kalian untuk menyerah atau istirahat, karena itu dipegang sama petinggi kalian lah ya, R5 kalian sama officer kalian. Tapi di sini tuh tim biru merasa kecewa banget karena di sini itu kita nganggur sama sekali, nggak ngelakuin apapun, hanya daily biasa. Game ini tuh kalau nggak ada sistem war antar aliansinya ya, gue jamin game ini bakal mati, bakal ditinggalin player. Karena dari game The Hunt ini ya, nilai plusnya itu war antara aliansi teman-teman gitu loh. Kalau nggak ada warnya kayak cuma di zona normal lah. Kalian misalkan masuk ke zona normal nih, kalian pulang ke zona awal, pulang lah. Itu gimana ngeboseninnya, cuma setiap Senin sampai Minggu cuma ada event-event yang begitu-gitu aja. Mungkin ada di hari Jumat event Rainforest, tapi itu menurut gua nggak cukup menegangkan ya, karena itu cuma satu aliansi versus satu aliansi, nggak ada seru-serunya. Dan di sini gue udah terjebak boring banget di season kali ini, menunggu 10 hari lagi untuk keluar. Ya mohon aja lah Fairy bisa memberikan update yang lebih fair lagi kepada tim yang memenangkan season tanpa adanya kata menyerah-menyerah seperti ini atau istirahat. Kalau emang pengen keluar dari season atau uh, pengen kalah, ya udah keluar aja dari sistem ini nih. Pilih keluar dari musim, gak usah pakai istirahat-istirahat gini lah. Merugikan banget menurut gue nih. Oke lah teman-teman, itulah keluh kesal gue dari gue kepada Fairy dan ketidakadilan Fairy kepada tim biru ya. Di sini seharusnya kita harusnya udah banyak memiliki bangunan yang udah diduduki oleh tim biru, tapi mereka bisa ngambil lagi. Ya udah gitu aja lah. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.